Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Selamat datang di channel Dzaf TV. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga kalian selalu dianugerahi kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Dongeng-dongeng Abu Nawas atau Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami kebanyakan berisi cerita-cerita humoris yang mengandung pesan inspiratif. Salah satunya adalah kisah Abu Nawas merayu Tuhan yang banyak dicari oleh orang-orang. Nah, dalam video ini sobat akan menjumpai cerita pujangga yang terkenal dalam agama Islam tersebut. Bukan hanya kisahnya, ada juga pembahasan mengenai unsur intrinsik, fakta menarik, serta pesan moral yang bisa diambil. Bagaimana? Sudah penasaran dengan kisah Abu Nawas merayu Tuhan? Kalau ya, tak perlu banyak basa-basi lagi, mari simak informasi lengkapnya dalam penjelasan berikut. Abu Nawas merayu Tuhan. Pada zaman dahulu, Abu Nawas atau Abu Nuwas dikenal sebagai sosok yang bijaksana sehingga sering didatangi oleh banyak orang untuk menyelesaikan suatu masalah. Tak hanya rakyat biasa, ia juga dipercaya pejabat istana. Meskipun begitu, tak jarang pula Abu Nuwas menunjukkan sisi kekonyolannya. Bahkan, ia juga pernah dipanggil sebagai orang gila oleh orang-orang yang belum kenal dengan kepribadiannya. Namun, sisi bijaksana sang sufi akan terlihat ketika ia dimintai tolong ataupun saat mengajar murid-muridnya. Jawaban yang ia berikan dibungkus dengan humor lucu tapi mengandung pesan yang bermakna. Diceritakan dalam kisah Abu Nawas merayu Tuhan, ada seorang murid yang tak pernah melewatkan kesempatan untuk bertanya kepada laki-laki ini. Tak jarang, murid ini juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nuwas bersama muridnya menerima kedatangan 3 orang tamu. Ketiga tamu tersebut berniat menanyakan beberapa pertanyaan kepada sang pujangga ini. Hei, Abu Nawas. Manakah yang lebih utama? Orang yang melakukan dosa-dosa kecil atau orang yang mengerjakan dosa-dosa besar? Tanya tamu pertama kepada pujangga ini. Abu Nuwas tanpa berpikir panjang menjawab, orang-orang yang mengerjakan dosa kecil. Tamu pertama itu kemudian menanyakan alasan sang pujangga memilih orang yang berdosa kecil. Karena dosa kecil lebih mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Tamu pertama itu hanya mengangguk-anggukan kepala dan merasa puas dengan jawaban Abu Nuwas. Ia pun pamit pulang kepada sang pujangga. Pertanyaan yang sama, jawaban yang berbeda. Selanjutnya, tibalah giliran tamu kedua yang melontarkan pertanyaan kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, antara orang yang berdosa besar dan orang yang berdosa kecil, manakah yang lebih utama? Tanya tamu kedua itu. Ternyata, ia menanyakan pertanyaan yang sama dengan tamu pertama. Abu Nawas kemudian menjawab, yang utama adalah orang yang tidak melakukan perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil. Tamu kedua tak puas dengan jawaban sang pujangga dan ingin mengetahui alasan di balik jawaban itu. Jika kamu tidak melakukan dosa apapun, maka pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak diperlukan lagi, jelas sang pujangga dengan santai. Tamu kedua itu cukup puas dengan alasan yang diberikan oleh Abu Nawas. Ia pun kemudian berpamitan untuk pergi karena urusannya dengan sang pujangga telah selesai. Lalu, tamu ketiga pun mengajukan pertanyaannya kepada Abu Nuwas. Hei, Abu Nawas, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil? Tanya tamu ketiga ini. Abu Nawas tidak menyangka bahwa ketiga tamunya menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Laki-laki ini pun memberikan jawabannya, orang yang melakukan perbuatan besar yang lebih utama. Kenapa bisa begitu? Beritahu alasanmu kepadaku, tanya tamu ketiga itu dengan penuh rasa penasaran. Abu Nuwas yang mendengar permintaan tamunya itu menjawabnya tanpa ragu-ragu. Alasannya, pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sebanding dengan besar dosa yang hambanya lakukan, jelas sang sufi. Merasa puas dengan jawaban sang pujangga, tamu ketiga itu pun pamit untuk pulang. Keingintahuan sang murid. Murid Abu Nawas yang sedari tadi melihat interaksi gurunya dengan ketiga tamu itu tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia kemudian bertanya kepada sang pujangga kenapa laki-laki ini memberikan 3 jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama. Mendengar pertanyaan muridnya, dalam kisah Abu Nawas merayu Tuhan, ia diceritakan hanya tersenyum simpul. Laki-laki ini lalu menjelaskan, manusia itu terbagi dari 3 angkatan, yaitu tingkatan mata, otak, dan hati. Apakah maksud dari tingkatan mata itu, guru? Tanya muridnya dengan polos. Contoh untuk tingkatan mata adalah seorang anak kecil yang menatap bintang di langit.
Ia akan mengatakan bahwa bintang itu kecil karena itulah yang kelihatan di matanya, jelas Abu Nawas dengan memberikan perumpamaan. Lalu, untuk tingkatan otak, bagaimana, guru? Tanya si murid lagi. Jika orang itu memiliki kepandaian, ia akan berkata bahwa bintang itu sebenarnya berukuran besar karena ia mempunyai pengetahuan, ujar Abu Nawas. Bagaimana dengan tingkatan hati, wahai guruku? Tanya sang murid lagi. Seseorang yang pintar dan paham ketika melihat bintang di langit akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil walaupun ia tahu kalau ukurannya memang besar. Ia percaya karena tidak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terang sang pujangga. Pertanyaan unik sang murid. Murid Abu Nawas mulai memahami pesan bijak apa yang ingin disampaikan oleh gurunya. Ia sekarang tahu kalau satu pertanyaan bisa menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Namun, ia masih memiliki pertanyaan untuk gurunya itu. Guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Tanya murid Abu Nawas dengan lugu. Meskipun terdengar aneh, tapi Abu Nawas tetap menjawab pertanyaan unik dari muridnya itu. Mungkin saja, jawab sang pujangga ini dengan santai. Sang murid tidak menyangka kalau pertanyaannya dijawab oleh gurunya. Karena penasaran, ia pun bertanya kembali pada sang pujangga. Bagaimana caranya manusia menipu Tuhan, guru? Tanyanya. Manusia dapat menipu Tuhan dengan cara merayunya melalui pujian dan doa, terang Abu Nawas. Jika boleh, tolong ajari saya doa dan pujian itu, guru, pinta sang murid dengan nada antusias. Abu Nawas tanpa keberatan memberitahu doa itu. Yang artinya, wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya kaulah zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Sejak saat itu, banyak orang yang mempraktikkan doa untuk merayu Tuhan yang disampaikan oleh Abu Nawas. Akhir dialog antara sang murid dan si pujangga menjadi penutup kisah Abu Nawas merayu Tuhan. Unsur intrinsik dongeng Abu Nawas merayu Tuhan. Sobat sudah menyimak tentang kisah Abu Nawas merayu Tuhan. Sebenarnya, masih ada juga pembahasan unsur-unsur intrinsik yang sayang bila sobat lewatkan. Simak ulasannya dalam penjelasan berikut, yuk! 1. Tema. Tema atau gagasan utama dari cerita di atas adalah bersikap bijak dalam menghadapi suatu permasalahan. Abu Nawas menjelaskan bahwa satu pertanyaan bisa saja menghasilkan jawaban yang berbeda tergantung kepada siapa kamu akan menanyakannya. 2. Tokoh dan perwatakan. Tokoh-tokoh dalam kisah Sufi Abu Nawas merayu Tuhan adalah Abu Nawas, seorang murid, dan 3 tamu. Abu Nawas digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, sabar, dan humoris. Walaupun disegani oleh banyak orang, ia tetap rendah hati. Selanjutnya, karakter murid Abu Nawas dijelaskan sebagai seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan baru dan setia kepada gurunya. Selain itu, sang murid juga digambarkan sebagai sosok yang memiliki pemikiran unik karena pertanyaan-pertanyaannya yang tidak umum. Sementara itu, ketiga tamu yang mengunjungi Abu Nawas dijelaskan sebagai karakter yang mempercayai sang pujangga. Mereka menerima penjelasan sang sufi tanpa mempertanyakan lebih jauh tentang pendapat sang pujangga lagi. 3. Latar. Latar atau tempat kejadian di mana dongeng di atas terjadi tidak disebutkan secara spesifik. Namun, bisa diperkirakan kalau dialog-dialog antara Abu Nawas dengan ketiga tamunya terjadi di sebuah ruangan yang bisa disaksikan oleh muridnya. 4. Alur. Alur atau jalan cerita Abu Nawas di atas termasuk dalam alur maju atau progresif. Awalnya, kisah dibuka dengan perkenalan karakter Abu Nawas yang telah populer sebagai sosok pujangga yang bijaksana. Selain sebagai pujangga, ia juga menjadi guru untuk murid-murid yang ingin menimba ilmu padanya. Selanjutnya, dialog antara ketiga tamu sang pujangga mengembangkan jalan cerita supaya lebih menarik. Puncak konflik terjadi ketika sang murid menanyakan kepada Sufi dari Iran itu kenapa sang pujangga memberikan jawaban yang berbeda-beda untuk pertanyaan yang sama. Abu Nawas kemudian dengan santai menjelaskan alasannya dengan santai dan bahasa yang mudah dipahami. Akhir cerita ditutup dengan sang pujangga memberitahu doa apa yang bisa dipanjatkan oleh sang murid untuk bisa merayu Tuhan. 5. Pesan moral. Pesan moral dari kisah nasihat Abu Nawas merayu Tuhan di atas adalah sobat tidak bisa menghakimi seseorang jika tak mengetahui alasan di balik melakukan suatu perbuatan. Bersikap bijak menjadi solusi terbaik supaya tidak membuat orang lain marah dan tersinggung. Selain unsur-unsur intrinsik,
ada juga unsur ekstrinsik yang bisa sobat simpulkan dari cerita yang masuk dalam dongeng 1001 malam di atas. Sebut saja nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitar pada saat itu, termasuk nilai budaya, sosial, dan moral. Fakta menarik. Setelah mengetahui kisah Abu Nawas merayu Tuhan beserta unsur-unsur intrinsiknya, kini saatnya sobat menyimak tentang fakta menarik dari cerita tersebut. Ulasannya bisa sobat cek dalam pembahasan berikut. 1. Petikan ayat Al-Quran untuk meminta pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain doa yang disampaikan Abu Nawas dalam kisahnya di atas, ada juga doa untuk meminta pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa sobat jumpai dalam Al-Quran. Barangkali sobat bisa memanjatkannya dengan hikmat setelah selesai beribadah sholat. Pertama adalah potongan dari Quran Surat Al-Imran ayat ke-6 yang artinya, yaitu, orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Selanjutnya ada juga petikan dari Quran Surat Al-Mukminun ayat ke-109, yang terjemahannya adalah, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik." Terakhir adalah Quran Surat Hud ayat ke-17 yang mengandung arti, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Kisah Abu Nawas merayu Tuhan sebagai cerita tauladan menumbuhkan kebijaksanaan. Kisah Abu Nawas menipu malaikat di alam kubur. Alkisah, Abu Nawas yang telah beranjak tua tengah mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu nyawanya diambil. Salah satu persiapan yang ia lakukan adalah dengan berpesan kepada keluarganya untuk membelikan kain kafan usang untuk membungkus tubuhnya. Tak berapa lama waktu berselang, sang pujangga meninggal dunia. Sesuai dengan pesan yang pernah diucapkan, sang istri mencarikan kain kafan lusuh yang warnanya sampai kecoklatan saking usangnya. Ia pun kemudian dimakamkan dengan selayaknya. Setelah itu, ketika ruhnya masih berada di alam kubur, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Mereka memiliki tugas untuk bertanya di alam kubur dan memberikan siksa kubur. Ketika melihat kafan Abu Nawas, kedua malaikat itu jadi bingung dan saling memandang satu sama lain. Karena seharusnya makam yang mereka datangi itu berisi dengan jenazah baru. Namun, kenapa kain kafannya sudah tidak bagus lagi? Setelah adu pendapat, mereka meyakini kalau jenazah tersebut adalah mayat baru meskipun kafannya sudah usang. Mereka akhirnya memutuskan untuk tetap bertanya pada ruh Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" tanya Munkar. Sang pujangga sengaja tak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia membiarkan suasana menjadi hening selama beberapa saat, baru kemudian berucap, "Apa kalian tidak salah makam? Coba lihat ini kafanku yang usang. Terlihat jelas kalau aku ini penghuni lama, kan?" Mendengar ucapannya, kedua malaikat kembali terdiam kebingungan. Jika melihat dari kain kafannya, tampilannya memang usang. Namun, bagaimanapun juga, tanah makamnya terlihat baru. Setelah kebingungan, pada akhirnya kedua malaikat itu memutuskan kalau jenazah Abu Nawas memang sudah lama. Dan akhirnya ia berhasil lolos dari pertanyaan dan siksa kubur dari malaikat. Unsur intrinsik cerita lucu Abu Nawas menipu malaikat di alam kubur. Setelah membaca cerita singkat Abu Nawas yang menipu malaikat dengan kain kafan lusuh, kini sobat bisa mengetahui sedikit unsur intrinsik yang ada di dalam ceritanya. Di antaranya adalah 1. Tema. Inti cerita atau tema dari kisah lucu Abu Nawas yang menipu malaikat di alam kubur ini adalah kecerdikan. Demi bisa menghindari siksa kubur, pria yang cerdik ini sampai mengakali dengan menggunakan kain kafan yang sudah usang. Tujuannya agar ia dikenali sebagai jenazah yang sudah lama dan sudah pernah disiksa. Rupanya, siasatnya itu berhasil. 2. Tokoh dan perwatakan. Ada satu tokoh utama yang disebutkan dalam kisah ini, yakni Abu Nawas. Ia memiliki sifat cerdik dan jenaka. Ia memberikan ide kepada anak dan istrinya agar membungkusnya dengan kain kafan usang ketika ia meninggal. Hal itu dilakukan agar ia bisa menghindari siksaan kubur dari malaikat. Selain itu, ada beberapa tokoh pembantu lain yang melengkapi kisah ini, yakni malaikat Munkar dan Nakir yang menemui Abu Nawas di alam kubur, juga sang istri dan anak yang membantu menyiapkan kain kafan usang. 3. Latar.
Latar tempat yang disebutkan dalam kisah ini adalah di rumah tempat sang pujangga merencanakan siasatnya, dan dalam makam tempatnya menipu malaikat munkar juga nakir. 4. Alur. Alur yang digunakan dalam cerita dongeng Abu Nawas menipu malaikat di atas adalah maju atau progresif. Kisahnya dimulai dengan persiapan sang tokoh utama untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Ia berpesan pada istri dan anaknya untuk memakamkannya dengan kain kafan usang. Konflik terjadi ketika malaikat munkar dan nakir datang untuk memberikan pertanyaan dan siksa kubur. Namun, rupanya akal Abu Nawas dengan mengenakan kain kafan usang itu bisa membuatnya terhindar dari siksa kubur. 5. Pesan moral. Sobat mungkin sempat mengira kalau cerita lucu Abu Nawas menipu malaikat dengan kain kafan lusuh ini tak akan bisa memberikan amanat atau pesan moral. Padahal kamu tetap bisa mendapatkannya. Yaitu, jadilah seseorang yang selalu cerdik dalam menghadapi berbagai macam masalah di hidupmu. Tak peduli seberapa besar masalahmu, yakinlah bahwa pasti ada jalan keluarnya. Kisah ini juga mengandung unsur ekstrinsik, loh. Di antaranya berupa nilai-nilai sosial, moral, dan agama yang berkaitan dengan masyarakat sekitar. Fakta menarik tentang kisah Abu Nawas menipu malaikat. Setelah membaca salah satu cerita Abu Nawas terbaik di artikel ini, jangan lupa ketahui juga fakta menarik seputar kisahnya. Berikut ini ulasannya. 1. Dikaitkan dengan wafatnya Gus Dur. Cerita dongeng ini mungkin bisa dibilang menjadi semakin terkenal setelah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, yang bernama KH Said Akil Siroj menceritakannya dalam acara Silaturahim Alumni Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, MKNU, di tahun 2019. Tak hanya menceritakannya, ia juga menghubungkannya dengan wafatnya Gus Dur pada tahun 2009. Dengan berkelakar, ia menyebutkan kalau malaikat munkar dan nakir mungkin tak pernah memiliki kesempatan bertanya kepada Gus Dur di alam kubur. Karena kedua malaikat tersebut baru akan datang ketika pengantar jenazah paling terakhir sudah melangkahkan kakinya menjauh sebanyak 7 langkah. Nyatanya, makam Gus Dur tak pernah sepi dari peziarah. Waktu malaikat akan bertanya, ternyata masih ada orang. Gak jadi, deh. Begitu terus sampai sekarang, ucapnya saat itu yang disambut dengan tawa ribuan alumni MKNU. Apakah kamu setuju? Kisah Abu Nawas akan disembelih. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas yang cerdik sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian, ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan adzan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai rumah, untuk pertama kalinya, ia lewat kampung Baduy di sebuah gurun. Di kampung itu, ia bertemu dengan orang-orang yang sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah sedap. Orang-orang juga sangat ramai. Saat hendak lewat, tiba-tiba saja ada segerombolan pria menghadanginya. Pria-pria itu menutup kepala Abu Nawas dan membawanya ke salah satu rumah warga. Meski berulang kali minta tolong, tak ada satupun orang yang menolongnya. Setelah sampai di sebuah rumah, salah satu pria berwajah gali itu membuka penutup kepala Abu Nawas. Kenapa kalian menangkapku? Apa salahku? Aku hanya ingin pulang ke rumah dengan cepat. Maka dari itu aku melewati kampung ini, ujar pria bersurban itu. Tentu saja kau tak punya salah apa-apa. Hanya saja, setiap orang yang lewat sini akan kami tangkap. Kami akan menyembelihmu dan menjadikanmu sebagai kaldu untuk bubur-bubur yang kami buat, ucap salah satu pria. Jadi, bubur-bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur berbahan daging manusia, tanya Abu. Hahaha, tentu saja. Rasanya tak kalah nikmat dengan daging sapi atau daging unta. Kau mau mencobanya, ucap salah seorang pria. Tapi, kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh sesama manusia, tanyanya polos. Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal. Rakyat di kampung kami ini miskin, jawab pria berwajah gali tersebut. Akan disembelih. Lalu, para pria di kampung Baduy mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Karena kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan solusi. Tunggu dulu, sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja, kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk yang bisa kalian makan selama 5 hari, ucapnya meyakinkan. Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Kau hanya menipu kami,
Kan, bentak salah satu pria. Namaku Abu Nawas, aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silakan mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini. Karena aku akan menepati janjiku, ucap Abu Nawas. Para pria di kampung Baduy itu lalu berunding sejenak. Mereka lalu memutuskan untuk percaya dengan perkataan tawanan mereka. Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok, bawakan kami temanmu yang gemuk itu. Maka, kau akan kami bebaskan, ucap pemimpin kampung itu. Baiklah. Besok sebelum maghrib, aku akan membawa temanku kemari, jawabnya. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Akhirnya, Abu Nawas pun berhasil membebaskan diri. Dalam perjalanan pulang, ia lalu memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Baduy. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan solusi. Aha! Aku mendapatkan ide. Bukankah tadi para pria di kampung Baduy mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sana. Ditambah lagi, Baginda Raja sangat gemuk karena ia jarang bergerak, ujarnya dalam hati. Lagian, hal yang aneh bila Baginda tak mengetahui bila ada orang yang berbuat keji dan tega membunuh serta mengonsumsi sesama manusia karena alasan ekonomi. Baginda harus tahu fakta mencengangkan ini, imbuhnya. Menemui sang raja. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. Setelah menundukkan kepala sebagai tanda hormat, ia lalu berkata, Tuanku, Baginda Raja yang Maha Mulia. Hamba hendak mengajak Baginda ke tempat yang memiliki makanan sangat lezat. Di manakah itu? Makanan apa yang sangat lezat? Tanya Baginda Raja. Di kampung Baduy ada bubur yang sangat nikmat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, jawab pria cerdik itu. Karena suka makan, Baginda pun langsung menyetujui untuk berkunjung ke kampung Baduy. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanannya tak enak, ucap Baginda. Tapi, hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal. Sebab, para rakyat di kampung tersebut tak suka keramaian, bujuk pria bersorban itu. Sebagai gantinya, hamba akan menemani dan melindungi Baginda ke sana, imbuhnya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ucap Baginda. Mereka pun berjalan ke kampung Baduy. Sesampainya di sana, Abu mengajak Baginda ke rumah warga yang kemarin hendak memenggalnya. Baginda, tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucapnya. Kemudian, Abu masuk ke rumah itu dan menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Lihatlah, aku menepati janjiku. Kubawakan kalian orang gemuk sesuai janjiku kemarin, ujarnya. Para pria di kampung itu tak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Dengan cepat, mereka lalu menyekap Baginda Raja. Dalam hati, Abu Nawas berkata, jika Baginda pandai, maka ia akan menemukan cara terbebas dari para pria itu. Kalau bodoh, matilah ia disembelih. Upaya Baginda membebaskan diri. Sebelum para pria melakukan penyembelihan, Baginda pun berkata, tubuhku memang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak. Tak enak bila dijadikan santapan. Daripada menyantapku, mendingan aku bekerja saja menjadi pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya mahal. Kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka akan membelinya dengan harga mahal, imbu Baginda mencoba mengelabuhi warga kampung Baduy. Lalu, para kanibal itu pun setuju dengan saran dari Baginda. Mereka lalu mengurung pemimpin istana itu di sebuah penjara. Baginda mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi, Hai menteriku, tolonglah aku. Aku di kampung Baduy disekap oleh para warga di sini. Berapapun harga peci ini, tolong belilah. Lalu, selamatkan aku. Setelah itu, Baginda menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria. Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya, ucap Baginda. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Mereka tak pernah menyangka bila raja mengunjungi kampung Baduy. Menjual peci ke istana. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Baduy datang ke istana.
ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangatlah tinggi, ucap menteri kerajaan. Tentu saja bagus. Aku akan membawanya lagi besok bila kamu mau peci yang lain, ujar pria itu. Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain, ya. Aku akan membelikan ayahku. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu, ujar sang menteri. Saat sedang mencoba peci, sang menteri kerajaan kaget karena di dalam peci itu terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian, menteri kerajaan itu meminta para pengawal untuk mendatangi kampung Baduy. Mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Masyarakat Baduy tak menyangka bila yang mereka tangkap adalah seorang raja. Atas perintah raja, orang-orang di kampung Baduy dibunuh karena perbuatan mereka sangat jahat. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ia hendak menghukum mati pria yang telah menjebaknya itu. Abu Nawas ditangkap ketika sedang sholat. Setelah salam, ia langsung dibawa para pengawal untuk menemui sang raja. Begitu melihat wajah pria yang telah menjebaknya, wajah sang raja sangat marah. Pengakuan Abu Nawas. Hai kau lelaki picik! Bisa-bisanya kau mempermainkanku. Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal untuk rakyat di kampung Baduy? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau pantas untuk dihukum mati, teriak raja. Dengan sikap tenang, Abu Nawas pun menundukkan kepalanya dan berkata, ya, tuanku Baginda Raja yang bijak, sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati pada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal. Baiklah. Cepat katakan. Waktumu tak lama, jawab Baginda. Ya, tuanku Baginda Raja, sebenarnya alasan hamba menyerahkan Baginda kepada penjual bubur itu untuk menunjukkan kenyataan pahit di negeri yang Baginda pimpin. Sebab, bila tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan hamba. Padahal, semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin, ucapnya bijak. Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itu, hamba mengajak Paduka pergi ke kampung Baduy. Lagi pula, hamba sudah bisa menduga bila Baginda adalah pemimpin cerdas sehingga pasti bisa lolos dari jeratan mereka. Demikian tuanku, jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Bila hamba tak bersalah, tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab tuanku di akhirat kelak, imbuh Abu Nawas. Setelah mendengar ucapan tersebut, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati, ia membenarkan seluruh ucapan pria itu. Selama ini, ia merasa belum sepenuhnya memperhatikan rakyatnya. Sehingga, kampung Baduy pun terlantar dan menjadi kanibal. Baiklah, akan kuampuni segala perbuatanmu. Tapi, berjanjilah kau tak mengulangi lagi perbuatanmu, perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun mengganggukan kepala dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda menjadi pemimpin yang semakin peduli pada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Unsur intrinsik. Usai membaca kisah Abu Nawas akan disembelih di atas, kamu mungkin butuh ulasan terkait unsur intrinsiknya. Mulai dari tema hingga pesan moral, berikut penjabaran singkatnya. 1. Tema. Teman atau inti cerita dari kisah 1001 malam ini adalah tentang kecerdikan seseorang untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya. Dongeng ini juga mengisahkan tentang kelalaian seorang raja dalam memimpin negerinya sehingga ada rakyat terlantar yang sangat miskin. Saking miskinnya, mereka tak mampu membeli kebutuhan pangan dan akhirnya membuat bubur berbahan daging manusia. 2. Tokoh dan perwatakan. Ada dua tokoh utama dalam kisah 1001 malam ini, yaitu Abu Nawas dan Baginda Raja. Abu Nawas digambarkan sebagai pria yang banyak akal sehingga ia mampu meloloskan diri dari para pria yang hendak memenggalnya. Baginda Raja juga merupakan pemimpin yang cerdik. Buktinya, ia bisa dengan cepat mencari cara agar para rakyat di kampung Baduy tak memotong kepalanya. Selain itu, ia juga digambarkan sebagai raja yang kurang adil karena tidak tahu bila ada rakyatnya yang hidup terlantar dan saling membunuh sesamanya. Selain kedua tokoh tersebut, ada pula karakter pendukung yang turut mewarnai kisah ini. Mereka adalah para pria gali di kampung Baduy dan menteri kerajaan. 3. Latar. Kisah ini menggunakan beberapa latar tempat.
Secara general, kisah Abu Nawas akan disembelih ini terjadi di kota Baghdad. Secara spesifik, konflik kisah ini berlangsung di kampung Badui dan di salah satu rumah warga. Kisah ini juga menggunakan latar tempat di istana kerajaan. 4 alur. Alur cerita kisah Abu Nawas akan disembelih ini adalah maju. Cerita bermula dari Abu Nawas yang hendak pulang ke rumah setelah seharian jalan-jalan. Ia hendak melewati kampung Badui agar lekas sampai rumah. Namun, ketika melewati kampung itu, ada sekelompok pria yang menyekapnya. Ia dibawa ke sebuah rumah dan kepalanya hendak dipotong. Kemudian, dagingnya akan dijadikan bubur. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas mengatakan bahwa dirinya terlalu kurus dan dagingnya sedikit. Sebagai ganti dirinya, ia esok akan membawa temannya yang lebih gemuk. Awalnya, para pria itu tak percaya. Namun, pada akhirnya, Abu dapat meyakinkan mereka. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa Baginda Raja ke kampung Badui. Raja tak tahu bila ternyata dirinya dijadikan tawanan menggantikan Abu Nawas. Lalu, para pria gali di kampung Badui menyekap Baginda Raja. Saat hendak disembelih, Raja mengatakan bahwa tubuhnya tak enak. Ia memang gemuk, tapi dagingnya sedikit, karena lemaknya sangat banyak. Lalu, ia menawarkan diri untuk membuat peci yang indah dan dapat dijual ke menteri kerajaan dengan harga mahal. Lalu, Baginda membuat peci dan menyelipkan surat minta pertolongan ke para menteri kerajaan. Kemudian, surat itu diterima oleh salah satu menteri yang membeli peci itu. Dengan sigap dan cepat, para menteri langsung menyergap kampung Badui dan menyelamatkan Baginda Raja. Atas perintah Raja, mereka lalu membunuh rakyat kampung Badui karena telah bersikap keji. Tak hanya itu, Raja juga hendak memberi hukuman mati pada Abu Nawas. Untuk membela dirinya, Abu dengan tenang mengatakan bila alasan ia membawa Raja ke kampung Badui adalah untuk menunjukkan betapa beringasnya rakyat di sana. Ia juga menambahkan bila seorang raja ada baiknya mengetahui keadaan rakyat-rakyatnya. Mendengar ucapan tersebut, Baginda Raja merasa tertampar. Ia pun melepaskan Abu dan bersikap lebih baik lagi kepada rakyatnya. 5. Pesan moral. Kira-kira, pesan moral apa sajakah yang bisa kamu petik dari kisah Abu Nawas akan disembelih ini? Tentu saja ada beberapa amanat. Pertama, dalam kondisi apapun, membunuh adalah tindakan keji yang tak seharusnya dilakukan. Pesan berikutnya, jadilah pemimpin yang adil, bijaksana, dan mengabdi pada rakyat. Jangan seperti Baginda Raja dalam kisah ini yang mengabaikan rakyatnya sehingga ada yang terlantar dan hidup miskin. Tidak hanya unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik yang terkandung dalam kisah Abu Nawas akan disembelih ini. Sebut saja nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat, contohnya adalah nilai budaya, moral, dan sosial. Fakta menarik. Sebelum mengakhiri kisah ini, kurang lengkap rasanya bila belum membaca fakta menariknya. Langsung saja simak ulasan singkat berikut ini. 1. Ada versi lain. Ada beragam versi cerita dari dongeng 1001 malam berjudul Kisah Abu Nawas akan disembelih ini. Secara garis besar, kisahnya sama, yakni tentang seorang pria cerdik bernama Abu Nawas yang berusaha membebaskan diri dari mara bahaya. Bedanya terletak di detail cerita. Ada versi yang menceritakan bahwa Abu Nawas tak hanya ditangkap tapi juga dipenjara selama beberapa hari. Ia bahkan sempat diberi makanan bubur yang dagingnya manusia. Karena tak makan selama beberapa hari, tubuhnya pun semakin kurus. Setelah itu, ia menawarkan temannya yang gemuk untuk menggantikan dirinya. Tentu saja orang gemuk lebih punya banyak daging. Teman gemuk yang ia maksud ternyata adalah Baginda Raja. Setelah membujuk dan merayu Raja, mereka pun ke kampung Badui. Lalu, rakyat di sana menyekap dan memasukkan Baginda ke penjara. Beruntung Raja punya trik tersendiri untuk membebaskan diri. Cerita lucu Abu Nawas tentang puasa. Alkisah pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lain, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya itu datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjainya. Assalamualaikum, ucap kedua sahabat nyaris bersamaan. Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Ayo kita ngabuburit? Tanpa berpikiran apa-apa, Abu Nawas mengiyakan ajakan mereka untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun, siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, sang pujangga Arab itu tidak protes. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut.
Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, ia bertekad tidak akan ikut makan. Untungnya, kedua temannya itu membeli makan untuk dibawa pulang, bukan dimakan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku yang sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, tapi mereka tidak makan langsung di tempat makan itu, melainkan membawa makanannya pulang, pikirnya. Persiapan berbuka puasa di rumah sahabat. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga menuju ke rumah salah seorang sahabat. Kebetulan saja ketika sampai di sana, azan maghrib baru saja berkumandang. "Wah, alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa," ucap Abu Nawas. "Batalkan saja dahulu puasamu dengan minum," ucap salah satu temannya. Sang pujangga pun segera minum kemudian menunggu ditawari makan bersama. "Jangan lupa salat dulu," ucap temannya yang lain. "Nanti kamu ketinggalan jatah waktu salat maghrib." "Benar juga," jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah salat maghrib. Seusai salat, ia kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran, kali ini akhirnya ia bisa makan. "Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran?" tanya temannya. "Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya nanti kalau sudah kenyang kamu jadi mengantuk." Lama-kelamaan penyair dari Persia itu merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, ia tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Kemudian apakah setelah mengaji akhirnya ia bisa makan? Tentu saja tidak. "Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur," ucap salah satu temannya. "Esok pagi yang memiliki mimpi paling indah akan bisa memakan makanan ini." Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lomba tidur. Tentu saja saat itu ia benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai teman-temannya. Mimpi siapakah yang paling indah? Meskipun marah, tokoh yang hidup di abad ke-8 ini tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal tersebut. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Keesokan harinya, setelah bangun tidur mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalam. Salah satu dari teman Abu Nawas memulai ceritanya, "Semalam aku bermimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpi itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna." Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. "Mimpimu memang indah, sahabat," ucapnya kemudian. "Tapi egois sekali. Kalau aku semalam justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang, infrastrukturnya berkembang dengan baik, jalan-jalannya mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang berhak menerima zakat." Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. "Mimpimu luar biasa sekali, sahabat," ucapnya. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari sahabat kita ini? Coba ceritakanlah kepada kami, wahai sahabat." Mimpi Abu Nawas yang biasa saja. "Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja," ucap sang pujangga memulai ceritanya. "Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud AS. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud gemar berpuasa? Beliau seringkali berpuasa sehari kemudian berbuka sehari setiap waktu." Kedua sahabat itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Kemudian semalam dalam mimpiku, Nabi Daud bertanya padaku, 'Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?' Tentu saja aku langsung menjawab iya," lanjutnya. Kemudian beliau kembali bertanya, "Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?" Dan aku hanya bisa menjawab belum. Kemudian Nabi Daud AS menyuruhku segera berbuka puasa. Saat itu juga aku langsung bangun dari tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore." Kontan kedua sahabat pun hanya bisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari malam sebelumnya. Benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin kini telah raib. Berarti semalam sang pujangga sungguh-sungguh memakan makanan itu. Kedua sahabat pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka rupanya mereka tetap kalah cerdik dari akal temannya. Berniat mengerjai, justru akhirnya ganti dikerjai. Unsur intrinsik cerita lucu Abu Nawas tentang puasa. Setelah membaca cerita lucu Abu Nawas tentang puasa, kini sobat perlu mengetahui ulasan singkat tentang unsur intrinsiknya. Mulai dari gagasan utama, tokohnya, latar lokasi, alur cerita, dan pesan moral yang bisa didapatkan. 1. Tema.
Gagasan utama atau tema dari cerita lucu Abu Nawas tentang puasa ini adalah kesabaran. Layaknya sang pujangga kelahiran Persia yang tetap bersabar meskipun kedua sahabatnya mengerjainya. Pada akhirnya, ia bisa gantian mengerjai teman-temannya itu. 2. Tokoh dan perwatakan. Ada 3 tokoh yang disebutkan dalam cerita lucu tentang puasa ini, yakni Abu Nawas dan 2 sahabatnya. Seperti dalam kisah lainnya, sang tokoh utama diceritakan memiliki sifat kocak dan cerdik. Ada saja cara yang ia lakukan untuk membalas kedua sahabatnya yang telah berlaku curang. Selain itu, ia juga seseorang yang taat beribadah dan rajin berpuasa. Di sisi lain, kedua sahabatnya memiliki sifat sebaliknya. Sejak awal mereka berniat untuk mengerjai pujangga kesayangan Harun ar-Rasyid yang sedang berpuasa. Mereka tidak membiarkan sahabatnya berbuka puasa dengan mudah. Meskipun begitu, mereka sendiri rupanya juga mudah dikerjai oleh sang tokoh utama. 3. Latar. Tak banyak latar tempat yang disebutkan di dalam cerita lucu Abu Nawas tentang puasa ini. Antara lain hanya rumah sang pujangga, tempat makan di mana kedua sahabatnya membeli makanan, dan rumah salah satu sahabat tempat mereka berkumpul. 4. Alur. Cerita lucu Abu Nawas tentang puasa ini memiliki alur maju atau progresif. Kisahnya dimulai ketika sang tokoh utama diajak kedua temannya untuk ngabuburit. Mereka kemudian mampir di sebuah tempat makan untuk membungkus makanan. Konflik mulai terjadi ketika waktu berbuka puasa sudah tiba, tapi kedua teman itu tak membiarkan sang pujangga makan. Ada saja alasan yang dibuat sampai akhirnya mereka membuat lomba tidur dan bermimpi. Keesokan harinya, mereka bertiga saling menceritakan mimpi yang dialami semalam. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas bercerita kalau ia memimpikan Nabi Daud AS yang menyuruhnya berbuka puasa. Oleh karena itu, ia langsung bangun dari tidurnya dan memakan makanan yang disimpan oleh kedua sahabatnya. 5. Pesan moral. Ada beberapa amanat atau pesan moral yang bisa didapatkan dari cerita lucu Abu Nawas tentang puasa di atas. Salah satunya adalah jangan pernah mengerjai temanmu terlalu berlebihan. Nantinya bisa saja kamu sendiri yang kena batunya. Selain itu, kamu juga perlu menyontoh sikap sang pujangga yang tetap bersabar ketika dikerjai oleh kedua temannya. Ia tetap mengikuti setiap ucapan dan permintaan kedua sahabatnya itu. Meskipun begitu, ia juga memikirkan cara cerdik agar bisa membalas kedua sahabatnya, yakni dengan bangun tidur terlebih dahulu dan memakan semua makanan yang sudah disimpan. Selain unsur intrinsik, di dalamnya pun terdapat unsur ekstrinsik yang mempengaruhi jalan cerita. Di antaranya adalah hal-hal di luar cerita yang melengkapi kisahnya, seperti nilai moral, sosial, budaya, dan agama. Fakta menarik seputar cerita lucu Abu Nawas tentang puasa. Setelah mengetahui kisah dan ulasan seputar unsur intrinsik salah satu cerita lucu Abu Nawas yang paling terkenal, kamu juga bisa mendapatkan sedikit penjelasan seputar fakta menariknya. Berikut adalah ulasan singkatnya. 1. Ada versi cerita yang berbeda. Rupanya, cerita lucu dari Abu Nawas tentang puasa ini memiliki beberapa variasi kisah yang agak berbeda. Pada beberapa cerita ada yang menyebutkan kalau dua sahabat yang dimaksud adalah seorang pendeta dan yogi, ahli yoga. Di kisah lain, disebutkan kalau yang sebenarnya berpuasa adalah sang kedua sahabat. Sementara sang pujangga sendiri tidak berpuasa. Mereka melakukan perjalanan bersama-sama, tapi ia tak diizinkan makan jatah perbekalannya. Meskipun begitu, akhir dari kisah tersebut tetap sama, yaitu mereka membuat lomba tidur dan Abu Nawas bercerita kalau ia memimpikan Nabi Daud AS yang menyuruhnya berbuka puasa. Cerita Abu Nawas mencari Tuhan. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abul Augus Al-Qomti yang sedang beristirahat sejenak. Lalu, ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan, dalam pejaman matanya, ia sedang melihat Allah, gumam Abul dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abul pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abul duduk menanti. Akhirnya Abu membuka mata dan menoleh pada Abul Augus yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangiku dengan tatapan nanar, ucap Abu Nawas. Begini, Tuan, saya perhatikan dari tadi Tuan tampak khusyuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah? Tanya Abul Augus. Allah tidak dapat dilihat,
tapi kehadirannya bisa dirasakan, jelas pria itu. Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Abul August tersenyum girang. Sebenarnya, sudah lama ia mengembara mencari Tuhan. Namun, ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan? Tanya Abul August. Abu Nawas tersenyum. Lalu, ia menyuruh Abul August untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abul untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Abul August menjalankan sholat. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abul August lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya ke Abu Nawas. Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat aku lebih banyak melamun, jawab Abul polos. Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat khusyuk saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa, jelas Abul. Abu Nawas kembali tersenyum. Kemudian, ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Komsti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja, Abul menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Komti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abul menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abul August dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah seperti yang sekarang ini kamu alami, ucap pria cerdas itu ke Abul August. Baiklah, Tuan. Aku sudah siap melakukan perjalanan ini, jawab Abul. Jarak antara Komti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasing Wemjidir yang gersang dan terik. Menjamak sholat. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abul bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Temanku, Abul. Untuk menghemat waktu kita, bagaimana kalau kita nanti melakukan jamak ta'khir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asyar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asyar, ucap Abu Nawas. Tuan. Mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi, kita bisa menggabungkan sholat zuhur dan asyar bersamaan siang ini di padang pasir, tanya Abul August keheranan. Kenapa engkau lebih memiliki melaksanakan sholat jamak takdim ketimbang jamak ta'khir wahai temanku Abul August, tanya Abu Nawas. Begini, Tuan. Saya hanya merasa khawatir bila sebelum asyar kita tiba-tiba dirampok penyamun dan mati dibunuh, padahal kita belum sempat melaksanakan sholat zuhur, jawab Abul August. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abul August, sholat itu sesungguhnya berasyik-asyik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam, tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita menjalankan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asyik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti, sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Ubaidi atau Isbilia. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir, yang penting kita sudah berniat untuk sholat zuhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum, apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya, imbuh Abu Nawas. Baiklah, Tuan. Saya paham sekarang, ucap Abul August sambil menganggukkan kepala. Bertemu dengan rombongan musafir. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilia. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka.
Setelah Abu Nawas dan Abul sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abul pun bertanya pada salah satu rombongan. "Mohon maaf, Tuan, saya hendak bertanya. Kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat?" tanya Abul. "Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamak takdim di desa kami. Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asyar," jawab salah satu rombongan itu. "Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asyar?" tanya Abul penasaran. "Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini." "Benar begitu, kan?" jawab kepala rombongan. Abul August merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun, masih ada yang ingin ia tanyakan. "Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja? Atau pada semua binatang?" tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum, lalu menjawab, "Jangankan kepada binatang, bahkan, kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsya dan munkar. Untuk apa sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah?" Abul August semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. "Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan?" tanyanya. Abul August sangat bersemangat dan sontak bertanya, "Sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsya dan munkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan?" "Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsya adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung pada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsya itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama," jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsya?" tanya Abul August antusias. "Contohnya saja perzinaan, meneguhkan minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung. Sebab, tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsya tidak mudah dikenali oleh umat manusia." Abul August tertegun dan menganggukkan kepalanya tanda paham. "Sekarang, bandingkan dengan perbuatan munkar. Munkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu, maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan munkar gampang sekali dikenali. Bahkan, seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk, jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga. Banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua pengembara itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Sampai di pusat kota Baghdad. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu, Abu Nawas mengajak Abul August untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung. Lalu, satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abul August yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini.
Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abul, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kau sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abul August dengan nada suara agak sedih. "Bahkan, sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abul August. Tapi, ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas punggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan munkar," ucap Abul August meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal, sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan munkar yang Tuan pernah jelaskan?" ucap Abul August. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan munkar. Siapa tahu, mereka memang berniat untuk sholat berjemaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abul August untuk menemukan Tuhan. Kehabisan makanan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal makanan mereka sudah habis. Lalu, mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah masjid itu. Dari baju mereka yang kumal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menambatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abul August untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu dan Abul sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala khalifah itu memberi mereka makanan mereka. Awalnya, Abu Nawas menolak karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa khalifah itu. Tapi, setelah kepala khalifah itu memaksanya, akhirnya Abu menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Belajar dari khalifah. "Kenapa Tuan memberikan makanan ini pada kami? Padahal, bekal Tuan juga menipis. Sementara perjalanan Tuan pasti masih jauh," tanya Abul August. "Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya," jelas ketua khalifah. "Bagaimana bisa?" tanya Abul August bingung. "Ingatlah perkataanku wahai saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka Ia akan mengganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami," ucap ketua khalifah. "Bagaimana Tuan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tak datang, Tuan akan mati kelaparan," ujar Abul August penasaran. "Sekali yakin bahwa Allah di samping kita, jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini," ucap kepala hafilah sambil menepuk pundak Abul. "Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan," imbuh ketua khalifah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu dan Abul menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu, Abu Nawas dan Abul mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Abul August menemukan Tuhan. "Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing," ucap Abul August. "Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abul August?" tanya Abu Nawas. "Benar, Tuan. Saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya, tapi Tuan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuan," jelas Abul yakin. "Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku?" tanyanya penasaran. "Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan dan Tuan berkata bahwa sholat harus mengasyikkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah.
Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya. Bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abul Augus. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu, ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbuh Abul Augus. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para khalifah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang, saya makin paham mengapa Allah memerintahkan kita sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abul Augus. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abul Augus berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Cerita hikayat batu dan pohon ara. Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah negeri di Timur Tengah, ada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Lelaki berjanggut itu selalu mengenakan pakaian indah menawan dan bersorban. Bersama dengan rombongan pengawal, ia dan anak laki-laki semata wayangnya pergi melakukan perjalanan yang jauh. Mereka mengendarai kereta berkuda yang sangat glamor dan berhiaskan kayu gofir serta permata yaspis. Tak hanya tampak mewah, kereta itu pun memiliki aroma yang teramat wangi. Rombongan saudagar kaya ini berjalan dengan sangat pelan. Mereka sempat berhenti sejenak di sebuah tanah lapang berpasir. Bebatuan di tanah lapang tersebut tertata rapi di beberapa tempat. Hal itu pun menarik perhatian anak laki-laki saudagar kaya. Ayah, aku melihat bebatuan yang tertata rapi di tanah lapang ini. Bagaimana bisa seperti itu, ya? Ada apa gerangan? Tanya anak usia belasan tahun itu penasaran. Sang ayah pun menjawab, pengatanmu sangat bagus, anakku tersayang. Bagi orang biasa, batu itu hanyalah batu-batu biasa. Tapi, semua akan tampak berbeda bagi mereka yang mempunyai hikmat. Lantas, apakah yang dilihat oleh para mereka yang memiliki hikmat, ayah? Tanyanya lagi. Mereka akan melihat semua bebatuan itu sebagai mutiara hikmat yang tersebar. Maksud ayah, di balik bebatuan yang terjejer rapi ini, terdapat pesan penting yang bisa kamu amalkan dalam kehidupan nyata, jelas sang saudagar kaya itu. Apakah ayah berkenan untuk menceritakannya lebih rinci? Aku sangat ingin mendengarnya, tanya sang anak. Tentu saja ayah akan menceritakannya padamu anakku tersayang, jawab sang ayah sambil mengelus kepala anaknya. Cerita batu dan pohon ara. Sama sepertimu, dulu ayah waktu masih kecil juga menanyakan ini pada kakekmu. Siap mendengarkan kisahnya, anakku, tanya sang ayah. Iya, ayah. Aku siap mendengarkannya, ucap sang anak kecil itu. Sebelum ayah menceritakannya, coba lihatlah dengan seksama batu-batu itu. Menurutmu, adakah hal yang menarik perhatianmu, ujar saudagar kaya itu. Anak itu lalu turun dari kereta dan mengamati bebatuan dengan seksama. Ayah, aku tak menemukan apapun. Yang aku lihatlah hanyalah bebatuan biasa yang tertata rapi di atas tanah, ujar sang ayah. Sebenarnya, di bawah batu-batu itu terdapat kehidupan biji pohon ara, anakku sayang. Bebatuan itu menindih biji pohon ara. Sekarang cobalah kau angkat salah satu batu kecil itu, pinta sang ayah. Anak kecil itu lalu mengangkat salah satu batu kecil. Betapa terkejutnya ia menyaksikan biji pohon ara yang sudah tumbuh akar. Ayah, lihatlah, aku melihatnya. Tapi, tidakkah benih pohon ara ini akan mati karena tertindih batu ini? Tanyanya. Tentu tidak, anakku. Sekilas, batu kerikil ini memang terlihat menindih dan memberikan beban pada biji pohon ara. Tapi, justru batu kecil ini yang membuat biji pohon ara sanggup bertahan hidup dan tumbuh besar, jelas sang ayah. Bagaimana bisa hal itu terjadi, ya? Tanya sang anak yang masih belum mengerti. Jadi, batu itu sengaja diletakkan oleh penanamnya untuk melindungi biji pohon dari hembasan angin dan dari segala macam hewan yang mungkin saja menghancurkannya, jelas sang ayah. Pohon ara mulai tumbuh. Setelah beberapa lama, biji itu akan tumbuh akar. Semakin banyak akar yang tumbuh, makin kuatlah biji itu.
Akarnya akan terus menjalar hingga biji pohon ara semakin kuat. Lalu, lama-kelamaan, tumbuhlah tunas perlahan-lahan. Tunas itu akan semakin besar dan kuat. Lalu, ia akan menggulingkan batu yang menindihnya. Demikianlah pohon ara itu hidup dengan baik. Selanjutnya, pohon ara akan tumbuh menjadi sangat besar sehingga bisa melindungi segala makhluk yang berlindung dari teriknya matahari, jelas sang ayah. Oh begitu ya, ya. Jadi, batu kecil ini sebenarnya sangatlah membantu biji pohon, ya. Lantas, apakah semua ini wacana kehidupan? Ya, tanyanya penasaran. Saudagar kaya raya itu menatap anaknya sambil tersenyum. Ia lalu melanjutkan penjelasannya, benar, anakku. Dari pohon ara dan batu ini kita belajar arti kehidupan. Bila suatu hari engkau mengalami masa-masa sulit dan terhimpit beban yang amat besar, ingatlah kisah ini. Segala masalah kesulitan yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan datangkan bukan karena Ia tak sayang padamu. Justru Ia ingin membuatmu semakin kuat menghadapi lika-liku kehidupan. Kamu harus kuat dan bersabar dalam menghadapinya, ya, imbuh sang ayah. Baik, ayah, sekarang aku telah mengerti. Terima kasih telah memberi penjelasan padaku, jawabnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Unsur intrinsik. Setelah membaca cerita hikayat batu dan pohon ara, kini saatnya kamu membaca ulasan unsur intrinsiknya. Mulai dari tema hingga pesan moral, berikut penjelasan singkatnya. 1. Tema. Tema atau inti cerita hikayat ini adalah tentang tujuan adanya masalah dalam kehidupan yang digambarkan lewat kisah sebuah batu yang menindih biji pohon ara. Meski tampak membebani, sebenarnya batu membantu biji tumbuh dengan kuat. 2. Tokoh dan perwatakan. Ada dua tokoh utama dalam cerita hikayat batu dan pohon ara ini. Mereka adalah saudagar kaya alias sang ayah dan anaknya yang berusia belasan tahun. Sang ayah memiliki sifat bijak dan penyabar. Sifatnya tersebut tergambar saat ia menjelaskan dengan perlahan kisah batu dan pohon ara yang membuat anaknya penasaran. Sang anak sendiri digambarkan memiliki sifat yang pandai dan punya rasa ingin tahu yang besar. Dari batu-batu yang terjajar rapi saja ia penasaran dengan tujuannya ditata rapi. 3. Latar. Secara garis besar, hikayat ini terjadi di Timur Tengah. Kisahnya berpusat di sebuah tanah lapang yang berpasir, di mana ada banyak bebatuan yang terjajar rapi. 4. Alur. Kisah ini memiliki alur maju. Cerita berawal dari seorang saudagar kaya dan anaknya yang pergi melakukan perjalanan. Saat tiba di sebuah lahan berpasir, anak itu melihat ada batu-batu kecil yang terjajar rapi. Ia pun penasaran dan menanyakan hal tersebut pada sang ayah. Dengan sabar, sang ayah menjelaskan bahwa batu-batu itu tersusun rapi bukan tanpa tujuan. Batu-batu itu sebenarnya menindih biji-biji pohon ara. Sang anak lalu mengira bila biji itu akan mati bila tertindih bebatuan. Namun, sang ayah menjawab bila biji pohon ara tidak akan mati. Justru, batu itu melindunginya dari angin dan serangan binatang. Bila sudah tumbuh akar dan tunas, biji pohon ara akan semakin kuat. Setelah itu, biji itu akan menggulingkan batu yang menindihnya. Kemudian, pohon itu akan tumbuh besar dan kuat. Dari cerita tersebut, sang ayah mengajarkan arti kehidupan. 5. Pesan moral. Sobat tentu sudah bisa menebak pesan moral dari cerita hikayat ini, kan? Sebab, pesan moralnya sudah disampaikan langsung oleh karakter utama pada kisah ini. Yakni berusahalah kuat dan jangan menyerah saat dihadapi oleh masalah yang menghimpitmu. Percayalah, Tuhan mendatangkan masalah untuk menguatkanmu. Selain itu, ada pesan moral lain yang bisa sobat petik, yaitu jadilah seorang ayah yang sabar seperti saudagar kaya ini. Ia dengan perlahan dan sabar menceritakan kisah batu dan pohon ara beserta pesan moralnya pada anaknya. Tak hanya unsur-unsur intrinsiknya, jangan lupakan juga unsur ekstrinsik dari cerita hikayat ini. Biasanya, unsur ekstrinsik meliputi latar belakang penulis, masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang telah dilakukan. Fakta menarik. Adakah fakta menarik dari dongeng 1001 malam ini? Karena ceritanya singkat, tak ada fakta menarik yang bisa diulik. Meski demikian, apakah sobat penasaran dengan seperti apa pohon ara dan fakta menariknya? Berikut ulasannya. 1. Fakta pohon ara. Mungkin kamu masih belum familiar dengan pohon ara. Di Indonesia sendiri, pohon ini dikenal dengan nama pohon tin. Dalam Islam, pohon tin atau ara adalah salah satu pohon yang dianggap memiliki beragam manfaat.
Bahkan, dalam Al-Quran terdapat surat bernama At-Tin yang artinya buah tin dan terdiri dari 8 ayat. Tak hanya di Al-Quran saja, buah tin juga disebutkan dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Lantas, apakah manfaat dari buah ini? Tentu saja ada banyak manfaat dari buah tin untuk tubuh manusia. Beberapa di antaranya adalah mengobati insomnia, menyembuhkan infeksi pernapasan, dan dapat mencegah risiko diabetes. Tak hanya itu saja, buah berwarna ungu ini juga dapat menjaga berat badan, memperlambat penuaan, dan mencegah Alzheimer. Karena itu, jika kamu ingin senantiasa sehat, perbanyaklah mengonsumsi buah ini. Memang rasanya tak begitu nikmat, tapi kalau kandungannya sebagus ini, rasanya tak akan menjadi masalah, dong. Tambah wawasan dengan membaca cerita hikayat batu dan pohon ara. Demikianlah cerita tentang batu dan pohon ara beserta ulasan seputar fakta menarik, unsur intrinsik, dan pesan moralnya. Semoga saja cerita ini bisa menambah wawasanmu. Kalau kamu suka dengan kisahnya, silahkan like, komen, dan subscribe channel Zaf TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.